Maria, kali ini super duper excited ya karena aku mau nge-swatch. Ini adalah ke-6 shade warna baru dari Makeover Power Stay Glaze Lock Lip Pigment. Yes, ini adalah salah satu glossy lip yang aku suka ya, karena memang walaupun finishnya glossy, lembab di bibir, nyaman, dia ini juga awet untuk ukuran glossy lip ya. Aku udah pernah review sebelum ini dan bahkan beberapa kali tes ketahanan menggunakan Makeover Glaze Lock Lip Pigment. Dan pas kalian komen-komen di channel YouTube aku, langsung penasaran, aku lihat di official untuk shade-nya masih lengkap. So, aku beli semua shade varian warnanya buat aku swatch ke kalian. Dan seperti biasa aku akan kupas tuntas mulai dari teksturnya seperti apa, apakah masih sama dengan versi lama, udah gitu warna-warnanya dipakai di bibir aku kayak gimana sih. So, buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk swatch selengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekilas untuk packagingnya pastinya masih sama dengan Makeover Power Stay Glaze Lock Lip Pigment versi lama. Jadi kayaknya aku nggak perlu bahas lebih lanjut. Yang pasti di sini mereka ada 6 shade varian warna baru. Dan untuk produknya Makeover sudah pasti BPOM, halal, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya. Aman buat kita pakai. Langsung aja aku akan nge-swatch untuk warna-warnanya kayak gimana. Tapi aku bakal kasih tunjuk dulu untuk detail aplikatornya yang ternyata masih sama juga dengan yang lama ya, nggak ada perubahan. Jadi di bagian ujungnya sebenarnya nggak terlalu lancip, tapi dia agak runcing gitu. Ukurannya cukup presisi, jadi kalau sepengalaman aku sih pakai aplikatornya ini nggak masalah ya. Nyaman-nyaman aja dipakai membingkai bibir. Shade yang pertama yang bakal aku swatch ini adalah D13 Gimme. Kalau dilihat nih dari hint warnanya, langsung dibuka dengan warna bold ya. Dia kayak warna-warna orange agak kemerahan gitu. Dan sebelum mengaplikasikan pastinya harus dibalik dulu nih untuk botolnya, di shake-shake kayak gini biar formulasinya lebih nyatu dan efek glossy-nya juga dapet ya. Ini aku pakai di bibir aku, dari segi teksturnya sih dia creamy, glossy, yang langsung memberi efek kelihatan lembab gitu ya di bibir. Cuman emang glossy-nya dari Makeover ini bukan yang berkilau-kilau banget, kayak lebih cenderung ke satin finish ya nanti setelah udah set. Dari segi pigmentasi nggak usah diragukan, langsung bisa nutup tuh seluruh permukaan bibir aku. Finishnya seperti ini ya di bibir, dia glossy dan waktu dikatupkan tuh di awal agak berasa lengket. Tapi ini memang aku sedikit percobaan tadi di awal menggunakan lip balm dulu. Karena memang beberapa ada yang sharing ke aku untuk Makeover Glaze Lock Lip Pigment ini kok berasa lengket, terus udah gitu dia juga nggak transfer proof. Kemungkinan besar ini disebabkan karena tadi pakai lip balm dulu. Ini kondisinya memang pakai lip balm. Jadi waktu dikatupkan itu berasanya kayak agak lengket dan ngesetnya lebih lama gitu. Dan setelah aku tunggu dan dicium di tangan aku, dia masih nempel tuh. Karena memang menurut aku kalau misalnya kalian menggunakan Makeover Glaze Lock Lip Pigment ini, nggak usah menggunakan lip balm, itu udah aman banget karena dia teksturnya tuh emang udah glossy yang lembab. Kalau misalnya menggunakan lip balm mungkin tercampur atau terkontaminasi ya, jadi ngesetnya lebih lama sih menurut aku. So itu tadi sedikit tips and triknya aja ya. Dan sekarang kembali lagi di shade D13 Gimme, seperti ini dipakai di bibir aku. Wow, bener-bener udah kelihatan bold ya, karena aku pecinta warna-warna natural. Jadi orange kemerahan kayak gini sih kalau buat aku kurang pede ya untuk daily. Mungkin buat kalian yang suka warna-warna orange kemerahan bakal naksir nih. Dan waktu pertama kali lihat warnanya, ini sedikit mengingatkan aku sama Wardah Glassing Liquid Lip yang shade-nya adalah 13 Pumpkin Drip. Jadi langsung aja akan aku bandingkan ya. Ternyata benar warnanya mirip di situ, sama-sama orange kemerahan. So kalau misalnya kalian lagi cari Wardah Glassing shade 13 Pumpkin Drip untuk versi makeovernya, bisa cobain shade yang D13 ini ya. Dan sekarang aku akan swatch untuk yang kedua, D14 Cherry, dengan hint warnanya tuh lebih gelap gitu dibandingkan yang sebelumnya tadi. Karena ini kayak warna-warna merah dengan percampuran keunguan. Udah pasti ini lebih bold daripada yang pertama tadi. Langsung aja kan aku aplikasikan di bibir aku. Warnanya sih sebenarnya aku suka ya, kayak warna-warna merah keunguan, yang biasanya akan cakep juga tuh nanti kalau dijadikan daleman ombre. Dan hasilnya seperti ini untuk shade D14 Cherry dipakai di bibir aku. Menurut aku sih ini warna bold yang kesannya mewah dan elegan ya. Cocok banget buat acara-acara malam atau acara formal gitu kalau mau kelihatan lebih dewasa, berkelas dan kaya raya ya. Seperti itu untuk mengibaratkan warnanya. Dan di sini sudah aku aplikasikan dalam kondisi bibir tadi tidak menggunakan lip balm. Jadi untuk ngesetnya dia lebih cepat. Waktu dikatupkan juga tidak selengket yang pertama tadi ya. Dan langsung aja akan aku coba cium di tangan aku. Yes,
transfer proof. Bahkan ini aku ulang lagi, cium lagi, dan kalian bisa langsung lihat nggak ada yang nempel di tangan. Jadi itulah kenapa aku bilang kalau menggunakan ini nggak usah pakai lip balm lagi, karena teksturnya juga udah lembab kok di bibir. Berasnya sih bukan yang ringan banget ya, masih kerasa ada sesuatu di bibir, tapi hitungannya nggak berat. Dan di sini aku akan kasih tunjuk waktu ngehapus. Itu tuh sebenarnya walaupun dia tuh glossy, waktu dihapus menggunakan micellar water itu tuh nggak langsung yang hilang gitu loh. Kalian bisa langsung lihat tuh aku harus swipe beberapa kali. Itulah kenapa untuk makeover glaze lock lip pigment ini ketahanannya memang oke banget. Tapi kita nggak tahu nih untuk yang shade barunya kira-kira kayak gimana. Nanti aku akan kasih lihat tes ketahanannya ya. Oh ya, mungkin kalian juga bakal penasaran untuk shade yang D14 Cherry ini gimana kalau dibandingkan dengan warna sejenis yaitu D02 Vixen. Nih aku akan swatch aja. Menurut aku sih ini sama-sama warna pinkish keunguan, tapi memang untuk yang D14 Cherry lebih gelap lumayan jauh dibandingkan yang Vixen. Terus kalau aku bandingkan dengan D07 Hallway, nih kalian bisa langsung lihat juga sama-sama warna merah keunguan. Tapi kalau Hallway tuh cenderungnya masih ke merahnya, sedangkan yang Cherry ini lebih ke ungu, jadi lebih deep juga. Kayak gini untuk perbandingan swatches warnanya. Dan sekarang ke shade yang D15 namanya Side. Kalau dilihat nih dari warnanya, ini tuh cenderungnya lebih ke warna-warna pinkish keunguan juga, tapi lebih terang gitu dibandingkan yang sebelumnya ya. Untuk warna-warna yang kayak gini aku bilangnya mungkin ini warna pink fuchsia nggak sih? Coba kalian lihat ya, karena menurut aku tuh ini warna pinknya tuh lumayan terang, tapi bukan yang neon juga sih, jadi kayak masih warm. Dan karena memang dari tadi tuh warnanya yang gonjreng atau warna bold, menurut aku waktu di awal pakai kayak gini, pas dikatupkan itu tuh teksturnya kayak sedikit lebih lengket gitu dibandingkan yang versi lama. Tapi setelah udah ngeset sih nanti aman ya, kayak udah nggak berasa lengket lagi. Dan seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku, shade yang D15 Side. Kalau dilihat tuh warnanya memang bener-bener langsung ngebuat muka kelihatan beda ya. Memang kelihatan fresh juga, tapi lagi dan lagi warna kayak gini tuh memang bukan warna aku. Jadi untuk daily buat aku kurang cocok ya. Tapi mungkin buat kalian pecinta warna-warna pinkish fuchsia mungkin akan naksir nih sama shade yang D15 ini. Masuk ke shade berikutnya yang menurut aku waktu awal lihat tuh kayak mungkin ini bakal jadi best sellernya ya, karena paling natural sih, yaitu shade-nya D16 California. Nih kalian bisa langsung lihat aja ya. Warna-warnanya tuh lebih ke warna nude pink, ada percampuran sedikit orange ungu yang wow, cakep banget sih. Kalau kalian pengen warna nude pink natural tapi nggak mau kelihatan pucat, bisa cobain yang shade ini. Karena nih dipakai di bibir aku, menurut aku super cantik banget ya, kayak untuk daily gitu, nggak terlalu kepucetan juga. Apalagi dengan finish yang glossy lembab kayak gini tuh bibir jadi kelihatan sehat ya dengan warna-warna yang seperti ini. Oh ya, untuk di warna nude natural kayak gini sih menurut aku dia waktu awal pakai pun pas dikatupkan itu jauh nggak berasa lengket dibandingkan warna-warna boldnya. Aku nggak tahu, mungkin pengaruh di konsistensi warnanya ya, karena yang tadi kan lebih pekat, yang ini lebih natural. Jadi menurut aku lebih cepat ngeset aja sih. Mungkin kalian penasaran kalau dibandingkan dengan shade yang lama D01 Lover kayak gimana ya, karena ternyata mirip-mirip. Ini akan aku swatch aja, ternyata dia ini menurut aku lebih sedikit ungu dibandingkan yang Lovernya. Dan untuk warna yang menurut aku cukup mirip, ini adalah dari OMG Matte Lash Lip Cream di shade-nya 23 Rose. Langsung aja ya, kan aku swipe tuh di tangan aku. Memang waktu aku nge-swatch pertama tadi langsung keinget sama yang 23 Rose ini ya, karena warnanya sih menurut aku mirip, tapi ini dengan versi yang glossy-nya. Shade berikutnya adalah D17 As If. Kalau dilihat dari hintnya, ini hampir mirip sama D15 yang Side tadi ya, karena dia sama-sama pinkish keunguan yang agak ngejreng. Cuman kalau dibandingkan lagi, ini tuh versi lebih neon atau lebih terangnya gitu. Cuman dari tadi sih ini aplikatornya masih sama dengan yang lama, kokoh, dan bisa bagus juga untuk membingkai bibirnya. Dan seperti ini shade D17 As If dipakai di bibir aku. Kalau aku lihat sih ini lumayan neon ya di tipe skin tone aku, walaupun masih oke kalau aku misalnya pede. Tapi lagi-lagi ini bukan warna aku. Mungkin akan lebih kelihatan fresh kalau dipakai di tipe kulit kalian yang lebih putih tapi di netral atau cool undertone sekalian ya. Cuman ini tergantung preferensi aja. Kalau misalnya tipe kulit kalian sawo matang atau dark cuman suka warna-warna neon, bisa juga nih dijadikan salah satu referensi. Dan akhirnya ini shade yang terakhir D18 Duchess. Dilihat dari hint warnanya lagi dan lagi, ini kayaknya versi yang sekarang lebih cenderung ke warna keunguan gak sih? Karena ini juga warna nude pink keunguan tapi lebih ke cool tone yang pucat gitu.
Kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Tapi di warna nude yang agak pucat kayak gini, pigmentasinya nggak usah diragukan lagi ya. Ini bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Dan pastinya sebelum pakai di shake-shake dulu ya. Nggak selalu aku kasih lihat di video, tapi semuanya aku shake. Sehingga hasilnya bisa maksimal gitu nanti diaplikasikan di bibirnya. Kayak gini hasilnya untuk shade D18 Duchess dipakai di bibir aku. Bener-bener secara kelihatannya tuh ini natural banget. Walaupun memang warna-warna cool tone, tapi aku kadang suka sih warna-warna yang pucat kayak gini untuk di beberapa makeup tertentu karena bisa nyambung banget. Tapi kalau misalnya aku nggak pakai makeup, pakai warna kayak gini, udah pasti pucat pasti ya. Jadi ini tergantung kebutuhan aja. Oke, itu tadi untuk swatches ke-6 shade varian warna dari Makeover Glaze Locally Pigment. Kira-kira dari ke-6 warnanya ini, mana nih warna favorit kamu? Coba komen di bawah. Seperti yang aku bilang tadi, untuk yang varian baru ini memang lebih condongnya tuh ke warna-warna keunguan ya untuk hintnya. Dan ada warna yang bold, warna yang ngejreng, gonjreng, bahkan sampai neon. Tapi ini bervariasi, ada yang untuk warm, neutral, sampai ke cool undertone. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja warna mana yang kalian suka. Dan kalau buat aku sendiri ada beberapa shade yang aku suka. Udah pasti tadi yang D16 California, ini warna best banget. Yang aku suka dari varian barunya karena memang nude pinkish keunguannya tuh masih fresh, cakep, nggak terlalu pucat tapi kesannya masih natural ya. Udah gitu D18 Duchess aku juga suka karena memang dia tuh walaupun warna-warna cool tone, nude pinkish ungu, tapi kayak dipakai sendiri juga masih oke. Dijadikan base ombre juga pastinya cakep. Aku akan kasih tunjuk habis ini referensinya. Karena memang untuk D14 Cherry aku juga suka kalau dijadikan daleman ombre. Ini yang lagi aku pakai di bibir aku, langsung aja kan aku swatch ya. Untuk sebagai base-nya aku akan menggunakan shade yang D16 California. Udah gitu di bagian dalamnya aku pakai shade yang D14 Cherry ini. Kemudian tinggal di blend-blend aja dan yes, cakep banget. Hasil perpaduan ombre yang mungkin agak bold tapi gradasinya tuh cantik banget gitu. So, aku suka ya untuk perpaduan ombrenya. Dan buat yang suka perpaduan ombre yang fresh, aku akan kasih rekomendasinya, yaitu D18 Duchess digabungkan dengan D15 yang side. Seperti ini hasilnya kalau kalian suka warna-warna ombre pinkish keunguan yang masih kelihatan seger gitu ya dipakai di makeup, mungkin ini bisa jadi salah satu referensinya. Mungkin untuk perpaduan ombre yang lainnya nanti aku akan buat di video terpisah, sekaligus aku kolaborasikan dengan warna-warna yang sebelumnya ya. Tapi mungkin buat kamu yang pengen request juga, penasaran perpaduan ombre dari yang udah aku swatch kali ini, bisa juga komen-komen di bawah, nanti aku akan buatin juga ya. Dan sekarang sampai di kesimpulan akhirnya dari Makeover Glaze Locally Pigment. Kalau dilihat dari teksturnya sih sebenarnya ini sama, bisa dibilang dengan yang lama, aplikator, packaging, semuanya ya. Karena memang ini hanya mengeluarkan 6 shade varian warna baru aja. Cuman menurut aku untuk yang versi boldnya tuh kayak ngesetnya lebih lama dibandingkan yang natural. Dan awalnya juga berasa lebih lengket. Selebihnya sih nyaman ya setelah udah ngeset. Glaze-nya juga sama, glaze yang masih nggak terlalu berkilau kayak satin finish gitu. Setelah udah ngeset seperti ini di bibir. So pastinya ini yang paling ditunggu. Mungkin kalian penasaran ketahanannya apakah masih sama dengan yang versi lama? Bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Dan sekarang aku udah sampai rumah, bakal update kayak gimana kondisi di bibir aku ya setelah tadi aku makan. Ini aku akan zoom aja dan yes, kalian bisa langsung lihat sendiri di situ.
Memang ada yang hilang, tapi di bagian tengah itu pun sedikit banget. Padahal tadi aku juga udah makan makanan yang cukup berminyak. Bisa disimpulkan di sini ketahanannya masih sama dengan Makeover Power Stay Glaze Locally Pigment yang lama. Karena di situ juga terlihat ya hilangnya dikit dan masih cukup banyak ya tersisa di bibir aku. So melihat ketahanannya, pastinya untuk shade warna barunya ini aku juga masih suka. Dia walaupun glossy lembab, tapi ketahanannya cukup awet ya di bibir aku, khususnya untuk warna-warna yang aku sebutkan tadi ya. Gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Kalian tertarik nggak sama salah satu varian warna barunya? Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Sharing juga dengan komen-komen di bawah kalau kalian udah nyobain nih untuk warna-warna barunya. Kayak gimana hasilnya di tipe skin tone kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!